Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Para ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Tidak ada amal yang diterima kecuali kalau amal itu adalah dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas dan amal. Puncaknya adalah ikhlas. Tapi tidak ada istilah ikhlas kecuali ada amal. Bagaimana akan dikatakan seseorang itu ikhlas kalau dia tidak punya amal? Dan tidak ada amal kecuali harus dengan ilmu. Orang beramal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari kita yang ingin beramal harus tahu ilmunya. Disinilah yang harus kita sadari, siapapun. Kalau ada orang melakukan sholat tidak ngerti ilmu sholat, maka sholatnya tidak akan sah dan tidak akan diterima. Dan ilmu luas. Dan kehidupan juga luas. Maka dari itu menuntut ilmu pun tidak berbatas. Mulai dari di ayunan ibunda sampai kita masuk liang lahat. Jangan merasa dari diri kita, jangan sampai ada di antara kita merasa kalau tidak perlu untuk menambah ilmu. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Di saat kita ingin menambahkan ilmu pun, itu termasuk amal yang diterima oleh Allah. Dikatakan bahwa menuntut ilmu seperti ibadah. Maka jangan ragu menuntut ilmu, menimba ilmu. Menghadiri tempat menuntut ilmu, berangkat kita, duduk kita, itu seperti ibadah. Bahkan sebagian mengatakan lebih utama daripada rokaat-rokaat yang didirikan. Memasuki taman surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang membahas tentang amal. Tapi jika tidak disertai dengan bagaimana cara beramal, apakah ada artinya amal tersebut? Setiap hari mungkin kita berkata tentang sholat. Tapi kalau seorang hamba tidak diajari caranya sholat, mungkinkah dia punya amal sholat? Tidak mungkin. Sementara kehidupan kita bukan hanya urusan sholat. Anda punya keluarga, berumah tangga, maka itu ada ilmu berumah tangga. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu jual beli. Dan memang untuk menjadi orang selamat bukan berarti kita harus menjadi orang alim, bukan. Akan tapi bagaimana kita sadar pentingnya ilmu, maka di saat kita menyadari pentingnya ilmu, maka kita pun tidak akan berhenti untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita perlukan adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan kita tertipu. Seorang abid dibanding seorang alim yang abid, seperti perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan umat biasa. Begitu jauhnya. Jadi seorang alim yang abid, karena mengamalkan ilmu, dia punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya. Ini perbandingannya tidak bisa dikira-kira. Sebab sejauh mana perbandingan tidak bisa dibandingkan. Seorang ahli ibadah bisa saja tersesat. Bisa saja tertipu. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, nanti banyak loh. Ilmu itu ada tahapan-tahapan. Pertama ilmu amal. Setelah ilmu amal, kemudian ilmu bagaimana menjaga amal. Contoh saja. Ilmu riya. Ilmu tentang riya. Sederhana, mari kita merenung sesaat. Sebanyak apapun amal yang dilakukan seorang hamba, mungkin dia ahli sedekah. Dengan ratusan juta bahkan miliaran rupiah yang disedekahkan. Atau mungkin dia orang yang biasa sholat malam berpuluh-puluh rakaat setiap malam. Atau mungkin dia adalah menjadi seorang yang ahli puasa setiap hari berpuasa. Akan tetapi, jika ternyata dari semua yang dilakukan sesuai dengan petunjuk, mulai fikihnya adalah jelas. Cara sholatnya benar, cara sedekahnya dari harta yang halal. Apalagi puasanya memenuhi syarat-syarat puasa. Akan tapi ternyata ada yang kurang. Dia tidak memahami ilmu ikhlas. Lalu dia berbuat baik bukan karena Allah. Ingin disanjung, ingin dikatakan dia orang yang paling banyak tahajudnya. Ingin disanjung sebagai orang yang ahli puasa Senin Kamis selama 20 tahun. Ingin dikatakan dia orang yang jago berderma dan seterusnya. Apa yang bisa didapat di hadapan Allah? Dia hanya mendapatkan sanjungan dari manusia. Permasalahan kenapa? Dia tidak punya ilmu. Maka yang kami hadirkan ada silsilah.
Maka kalau pengajian ada silsilah, ada pengajian fikih untuk mengenai amal kita. Di sana ada pengajian ilmu tasawuf. Bagaimana setelah kita belajar ilmu fikih, pertama akidah, iman, keimanan. Setelah itu ada fikih. Kemudian setelah itu apa? Ada ilmu membersihkan hati. Ilmu bagaimana kita bisa tulus. Bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu ilmu. Kalau tidak punya ilmu, sia-sia. Nah, maka dari itu kami himbau kepada siapapun, jangan jauh dari ulama. Memang kita tidak menjadi ulama, tapi kalau dekat dengan ulama, lihat, kita akan dapatkan ilmu dari para ulama. Dan orang yang berusaha itu sudah diterima oleh Allah. Biarpun kita belum sampai kepada tujuan, masih menuntut ilmu. Di saat kita menuntut ilmu sudah dipandang oleh Allah sebagai ibadah. Kita ingin mendapatkan ilmu apa? Ilmu zakat. Kita belum membayar zakat karena kita belum kaya. Tapi kita bercita-cita, saya akan belajar ilmu zakat agar suatu ketika nanti jika aku kaya, aku sudah punya ilmu zakat. Sudah mendapatkan pahala kok. Begitu murahnya Allah. Begitu maha pemurahnya Allah. Baik. Jadi yang perlu kita hadirkan saat ini adalah bagaimana kita rindu menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan kami himbau kepada siapapun yang memberikan ilmu, hendaknya digabungkan tiga tadi. Ilmu akidah, ilmu keimanan. Kemudian harus ada fikihnya. Kemudian harus ada akhlaknya. Akhlak itu adalah ilmu membersihkan hati. Kalau tidak akan bincang. Sehingga termasuk kurikulum yang ingin kami hadirkan di kalangan orang kelas sibuk hanya 4 materi. Anda bisa cari di media-media yang kami hadirkan 4 materi. Semuanya sistem praktis dan ringkas. Akidah praktis. Bagaimana Anda mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang Allah ridhoi. Cukup dengan beberapa pertemuan. Fikih praktis. Kemudian setelah fikih praktis, akhlak praktis. Bagaimana kita ngerti bakti kepada orang tua. Bagaimana suami istri bisa saling menghargai. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Terus, bagaimana kita menjadi orang yang takut haram. Bagaimana kita menjadi orang yang mudah menyesali dosa. Ini bab akhlak. Yang keempat adalah bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Supaya di masa tua nanti kita bisa membaca Al-Quran. Hiburan kita dengan Al-Quran. Dan seterusnya. Inilah yang perlu kita hadirkan. Ringan. Sesibuk apapun Anda akan punya waktu untuk ini. Dan kami himbau kepada para asatidz semuanya. Ayo merapikan ini semuanya. Berikan kepada umat apa yang mereka butuhkan. Jangan berikan kepada umat apa yang Anda ketahui. Anda jangan bikin pusing umat. Anda perlu hadirkan tentang hal-hal yang praktis terlebih dahulu. Baru setelah yang asas, fardu ainnya, hal yang terpenting terlebih dahulu untuk mereka ketahui, maka setelah itu kita akan beri ilmu-ilmu yang lainnya. Berbeda kalau kita memberikan santri ilmu pada para santri. Memang santri, mereka bukan sekedar untuk menjadi seorang yang menjalankan fardu ain, akan tapi mereka akan menyampaikan ilmu yang lebih luas lagi. Babnya beda. Kami berbicara kepada orang umum kebanyakan. Sehingga Anda menjadi orang kaya raya ahli surga. Karena apa? Anda benar. Ngerti fikih praktis. Akidah benar. Fikihnya benar. Hati Anda benar. Kemudian di sela-sela kesibukan, di sela-sela waktu senggang Anda pun dengan Allah membaca kalamullah, membaca Al-Quran. Ini bisa kami hadirkan. Jangan jauh dari ulama. Dengan dekat Anda dengan ulama, artinya Anda akan dekat dengan ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua orang selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.